Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Hijau? Hari ini kondisi cuaca begitu ramah, begitu sejuk. Dan kita berada di tengah-tengah kafe yang dilengkapi dengan begitu rimbunnya pepohonan. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, di mana kita akan berbincang soal perubahan iklim. Tahukah kita mengenai perubahan iklim? Apa itu perubahan iklim? Nah, asiknya kita langsung ngobrol dengan yang kompeten di bidangnya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu Bapak Dr. Agus Justianto. Apa kabar Pak Agus? Baik Bu Trisya. Gimana kabarnya Pak? Baik ya? Alhamdulillah, Sehat, baik, sehat selalu ya Pak ya, Alhamdulillah. Apalagi berada di ruangan terbuka seperti di Arboretum nih. Betul Pak. Menurut Bapak, lingkungan ini bagaimana Pak? Mencerminkan perubahan iklim yang luar biasa atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita berada di sini seakan-akan kita tidak merasakan ada perubahan iklim. Betul, betul. Kenapa? Karena ekosistem di sini yang menjaga keseimbangan iklim, di mana kita bisa melihat bahwa kita bisa menghirup O2 dengan cukup. Betul. Kenapa? Karena ada pepohonan. Iya, ya. betul sekali. Ini proses fotosintesa, di mana kita bisa melihat bahwa pohon itu menyerap CO2, betul. Kemudian dia bisa mengeluarkan O2, sehingga orang yang berada di antara pepohonan seperti ini merasa lebih sehat gitu. Betul Pak. Pak, perubahan iklim itu apa sih Pak? Orang begitu sering mendengar kata perubahan iklim, tetapi tidak tahu sebenarnya perubahan iklim itu apa sih Pak? Ya, pertama saya ingin menjelaskan bahwa iklim itu berbeda dengan cuaca ya. Kalau cuaca itu kan keadaan atmosfer pada suatu waktu dan tempat tertentu. Nah, sedangkan iklim itu adalah rata-rata cuaca. Nah, iklim berbeda dengan cuaca. Misalnya kalau contoh cuaca itu bisa kita tahu misalnya ada hujan ya, kemudian ada angin, ada banjir, ada bencana alam dan sebagainya. Sementara iklim sendiri itu berhubungan dengan kondisi suhu, kelembapan, kemudian juga pola hujan rata-rata yang terjadi tiap musim misalnya. Nah, dengan kondisi seperti ini maka kita mengetahui bahwa iklim ini bisa mempengaruhi, ya sekali lagi mempengaruhi keadaan sekelilingnya. Dan kita tahu dunia terasa lebih panas. Kenapa? Karena telah terjadi pemanasan global. Nah, ini merupakan dampak dari perubahan iklim. Nah, pemanasan global itu kenapa terjadi? Ya karena kita tahu ada atmosfer. Di atas bumi kita itu ada atmosfer, itu ada komponen yang membentuk atmosfer itu, di mana itu mengalami kerusakan. Dan kerusakan itu menyebabkan menipisnya atau bahkan hilangnya atmosfer. Ya. Jadi perubahan iklim terjadi karena sinar matahari yang masuk itu tidak bisa dipantulkan kembali, sehingga terjadi berbagai hal yang kita alami seperti sekarang ini. Iya. Pak, saya menjadi penasaran begitu ya Pak ya, bagaimana orang begitu sibuk sekali mengatakan emisi gas rumah kaca. Kemudian orang juga berpikir bagaimana cara mengatasi emisi gas rumah kaca ini supaya kita bisa mengendalikan. Dan kebanyakan mengatakan, oh sektor kehutanan sebagai tulang punggung penting sekali. Menurut Bapak bagaimana Pak? Emisi gas rumah kaca ini terjadi melalui berbagai sebab ya. Dan yang paling kita rasakan, dan ini juga memang sudah terbukti secara ilmiah, akibat dari kegiatan manusia. Betul. Kegiatan manusia misalnya dia melakukan pembakaran. Ketika membuka lahan dia dengan mudah melakukan pembakaran. Nah, pembakaran inilah yang akan mempengaruhi atau menyebabkan adanya emisi CO2 ya. Nah, kemudian transportasi misalnya. Transportasi kalau dulu kita menggunakan fossil fuel ya. Iya, betul. Jadi utamanya fossil fuel, kemudian untuk energi itu dengan batu bara. Nah, ternyata itu tidak ramah lingkungan karena emisi CO2 dan gas lainnya itu cukup besar.
Oleh karena itu dengan kesadaran global, maka perubahan iklim ini harus diatasi bersama karena mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa sektor kehutanan adalah sebagai tulang punggung pengendalian perubahan iklim itu luar biasa ya Pak ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Iya betul. Nah dari perhitungan, kita mempunyai perhitungan dan itu sudah dituangkan dalam apa yang disebut dengan Nationally Determined Contribution atau NDC ya. Dalam NDC kita ini ada paling tidak ada 5 sektor utama, yaitu kehutanan, pertanian, industri, energi, dan limbah. Ya. Nah, ternyata kontribusi terbesar untuk penyerapan emisi itu bisa dilakukan oleh sektor kehutanan. Nah, kenapa sektor kehutanan ini mempunyai potensi untuk mengurangi emisi paling besar? Bahkan dalam NDC kita itu hampir 60% itu diharapkan emisi CO2 itu bisa diserap oleh hutan. Ya. Nah, hutan ini ketika tumbuh, ya, pohon ketika tumbuh dia menyerap CO2, ya, menyerap CO2. Nah, kita di kehutanan ini sebenarnya mempunyai rejim yang kita sebut dengan pengelolaan hutan lestari. Ya. Artinya kita sudah mengatur hutan atau kawasan hutan berdasarkan fungsinya. Ada hutan lindung, ada hutan konservasi, ada hutan produksi. Nah ini ada kriterianya sehingga ditetapkan ini termasuk hutan lindung, ini termasuk hutan konservasi, dan ini hutan produksi. Nah hutan lindung itu sepenuhnya kita melindungi, tidak ada kegiatan apapun, termasuk penebangan pohon. Ya. Kemudian hutan konservasi, yaitu memang untuk tujuan konservasi, tetapi masih dibolehkan untuk kegiatan tertentu yang terkait dengan jasa lingkungan misalnya. Tetapi hutan produksi, ya, hutan produksi itu memang untuk diproduksi, ya, sehingga ketika ditebang, ya, karbonnya itu masih tetap ada. Bahkan ketika produksi hasil hutan ini dilakukan pengolahan lebih lanjut, sampai yang kita lihat di sini ada meja, bahkan kertas, ya. Kalau dia tidak terdekomposisi atau tidak terbakar, maka karbonnya itu tetap bisa tersimpan begitu ya Pak? Tersimpan di dalam kertas, di dalam mebel dan sebagainya. Nah, ini artinya walaupun ini sudah diekspor ke luar negeri, betul. Tetap saja ya karbonnya stay di sana. Ya, betul. Kecuali tadi terdekomposisi atau lapuk dan terbakar. Iya, betul. Nah, kemudian setelah ditebang pohon untuk yang di hutan produksi, kan kita menanam lagi itu. Iya, betul. Ya. Kita tanam lagi itu ya. Menanam secara langsung atau dengan regenerasi alam. Betul. Nah, ketika dia tumbuh, dia menyerap lagi. Oh, oke. Makanya fungsi hutan itu terkait dengan emisi karbon, dia menyerap dan menyimpan. Menyerap dan menyimpan. Oke. Iya, betul. Gampangnya seperti itu ya. Iya. Pak Agus, jadi saya mendengar bahwa NDC kita seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu kan targetnya 29% ya Pak ya, dengan upaya mandiri, atau 41% dengan bantuan internasional. Seberapa confidence begitu Pak Agus, kalau mendengar cerita dari yang Bapak sampaikan tadi, dengan proses-proses yang dilakukan, termasuk tadi upaya konservasi, rasanya insya Allah kita bisa mencapai ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana? Ya, saya orang kehutanan, jadi saya sangat confidence karena saya mempelajari bagaimana proses pertumbuhan pohon dan bagaimana pembentukan ekosistem. Indonesia ini sekitar lebih dari 60% luas daratan di Indonesia itu adalah hutan. Jadi kita dianugerahi sumber daya hutan. Ya. Oleh karena itu dengan luasan yang lebih dari 120 juta hektar kawasan hutan, itu saya yakin dengan mekanisme
yang kita sebut tadi pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management ini bisa dikelola dengan baik. Karena kita sudah memisahkan berdasarkan fungsi, ada hutan produksi, ada hutan lindung, dan hutan konservasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sektor kehutanan ini diberi beban Iya, diberi amanah gitu ya, beban. Amanah ya. Iya, iya. Untuk mengurangi emisi yang sudah kita komitmenkan sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional. Nah, tentunya dengan pengelolaan hutan secara lestari, saya yakin ya dengan mekanisme yang saya ceritakan tadi bahwa pohon itu bisa menyerap dan menyimpan karbon, maka potensi untuk mencapai pengurangan emisi 29% itu sebagian besar itu bisa dilakukan oleh sektor kehutanan. Iya, itu luar biasa ya Pak Dirjen. Apalagi saya mendengar Pak Dirjen, dari 29% itu 17%-nya sendiri diarahkan kepada kehutanan begitu kan ya, untuk menjadi katakanlah amanah lagi. Nah, itu apa yang dilakukan? Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan hal-hal tersebut? Mungkin di masa lalu ada kebijakan yang tidak tepat ya. Nah, sekarang dengan adanya komitmen kita untuk mendukung penanganan perubahan iklim melalui Perjanjian Paris atau Paris Agreement, bahkan komitmen kita untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional, maka kita harus melakukan apa yang disebut dengan corrective action. Ya, jadi kebijakan-kebijakan kita sekarang itu adalah corrective action. Artinya kita mengkoreksi ya kegiatan, program atau kebijakan yang mungkin kurang tepat. Nah, ini misalnya ya terkait dengan pengendalian kebakaran hutan. Nah, kita sudah membangun sistem sedemikian rupa sehingga alhamdulillah kebakaran hutan yang dulu pernah terjadi pada tahun 2015 itu sangat besar, itu bisa dikendalikan. Hingga sampai saat ini mungkin Bu Trisya mendengar ya informasi sangat sedikit adanya kebakaran hutan. Kenapa? Karena kita tidak hanya sekedar menyampaikan program itu sebagai slogan, tapi kita membangun sistemnya. Betul, betul. Apalagi kita sering melakukan ini ya Pak, di kementerian juga yang namanya teknologi modifikasi cuaca ya, teknologi TMC. modifikasi cuaca. Iya, Jadi, betul sekali. ya itu yang kita sebut dengan corrective action. Iya, iya, iya. Kemudian kita juga menyadari ya, kita dulu kita mungkin dengan mudah menebang pohon ya, karena memang kita dikaruniai hutan yang luar biasa, Luar sehingga biasa, Pak tidak Dirjen. perlu menanam, tinggal menebang. Iya, betul-betul sekali. Ya. Nah, penjelasan Pak Dirjen luar biasa, tapi tunggu dulu Pak Dirjen. Biarkan Sobat Hijau penasaran begitu ya, lanjutannya apa sih kegiatan-kegiatan atau kebijakan yang dilakukan, terutama yang terkaitan dengan forest land use, begitu ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Hijau, nanti kita lanjutkan kembali dengan bincang santai dengan Bapak Dirjen. Stay away. Hai Sobat Hijau, kembali lagi kita kepada bincang santai ya hari ini mengenai hutan, mengenai perubahan iklim dan bagaimana hutan sebagai tulang punggung perubahan iklim. Masih dengan tamu istimewa kita hari ini ya, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Bapak Dr. Insinyur Agus Justianto MSc. Sobat Hijau, tadi saya katakan betapa tugas sektor kehutanan begitu penting. Kenapa? Karena menyerap karbon dan menyimpan karbon, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Dirjen. Sekarang kita cari tahu bagaimana sektor kehutanan sebagai tulang punggung perubahan iklim dan bagaimana Indonesia mencapai target NDC. Tadi Bapak Dirjen sudah menyampaikan bahwa targetnya tidak main-main, 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Nah, sahabat hijau ya, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana
yang dilakukan oleh sektor kehutanan untuk mencapai target tersebut. Nah, saya mendengar ada yang namanya Indonesia Volume Netting 2030. Apakah itu? Penasaran? Coba kita tanya kepada Bapak Dirjen langsung ya. Pak Agus, lanjut. Pembicaraan kita yang tadi begitu menarik. Bagaimana sektor kehutanan menjadi tulang punggung yang penting buat penyerapan dan penyimpanan karbon. Nah, bagaimana Pak Dirjen untuk mencapai target NDC tadi yang begitu besar ya, 29% ini bukan angka yang kecil. Nah, saya mendengar ada kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disebut sebagai Indonesia Volume Netting 2030. Bisakah berbagi informasi mengenai itu, Pak Dirjen? Ya, saya mulai dengan kenapa sektor kehutanan diberi target ya, untuk mencapai pengurangan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional. Nah, target ini ada hitung-hitungannya, Mbak. Ada hitung-hitungannya ya? Ada Tidak langsung begitu saja ya? Jadi, dan itu dituangkan dalam Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia. Dan itu udah kita submit ke Sekretariat UNFCCC. Artinya, ya kita sudah mempunyai rencana atau target, maka kita harus mengimplementasikannya. Nah, bagaimana mengimplementasikannya itu sangat menarik. Karena saya tadi sudah memberi contoh bagaimana kita bisa mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Ya. Nah, kita tahu tadi saya sampaikan juga modalitas dari hutan, yaitu kawasan hutan yang ada di Indonesia itu sekitar 120,4 juta hektar, ya, atau tepatnya 62,97% dari luas daratan yang ada. Nah, ini artinya apa? Sektor kehutanan potensinya sangat besar ya dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu meminta kita untuk menyusun apa yang disebut dengan rencana operasional. Ya, dari Indonesia Volume Netting 2030. Apa itu Indonesia Volume Netting 2030? Nah, ini merupakan upaya kita bersama yang secara konkret tidak hanya sekedar menyampaikan target, tetapi membuat rencana operasional. Ya, betul sekali. Harus ada rencana-rencana. Harus ada rencana yang harus dilakukan. Tepat sasaran ya. Dan harus tepat sasaran betul. Sesuai target. Betul. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri LHK nomor 168 tahun 2022 tentang Indonesia Volume Netting 2030 telah disusun secara detail kegiatan yang ada dalam sektor kehutanan. Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya rencana operasional ini merupakan kegiatan di sektor kehutanan yang sudah ada. Jadi sudah ada, tinggal dilanjutkan ya? Bukan dilanjutkan, kita kemas. Oh, dikemas ulang supaya targetnya tercapai tadi. Ya, kalau dulu kita menghitung, ya ini saya orang kehutanan, kita nebang pohon nih, Bu Trisya tahu kan, ini yang dihitung berapa meter kubik. Betul, gitu. Betul sekali. Iya, berapa ton. Ya. Nah, sekarang itu harus dikuantifikasi dengan CO2 ekuivalen. Oh, jadi harus dikuantifikasi begitu ya. Pak? Jadi ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Oh, luar biasa ya Pak Dirjen. Sehingga kita misalnya menebang sekian meter kubik, itu sebenarnya berapa CO2 ekuivalen. Iya, betul. Nah, artinya semua kegiatan itu harus dihitung karbonnya, yaitu CO2 ekuivalen. Kalau masa lalu kita mungkin nggak pernah mikir sampai ke situ. Nggak pernah dihitung juga ya. Nggak pernah dihitung juga. Iya. Nah, sekarang mulai kita hitung. Nah, sebenarnya Indonesia Volume Netting 2030 ini pekerjaan kita sehari-hari yang dikemas ulang. Betul. Ya. Kemudian kita hitung lagi dalam rencana operasional Indonesia Volume Netting 2030 itu ternyata kita mampu atau untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar minus 140 juta ton CO2 ekuivalen. Ya. Artinya apa? Kita bisa, sektor kehutanan maksud saya, bisa mendukung program atau target net zero emission. Oke. Dengan target minus tadi ya 140 juta. Dia bisa mengurangi sebesar 140 juta
ton CO2 ekuivalen. Oke. Nah, pemerintah Indonesia ini sudah menetapkan untuk net zero emission pun tahun 2060 2060 atau sooner atau lebih atau cepat. lebih cepat Ya. begitu. Oke. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mempunyai target pada tahun 2030 Ya, ya. kita bisa mencapai net sink. Oke. Net sink itu apa sih Iya, pertanyaan? net sink itu apa ya? Bicara wah dengar-dengar net sink ini kayaknya jarang mendengar nih, baru kali ini saya dengar juga. Ya, sebenarnya itu kan net sink itu sama dengan neraca. Neraca, kalau kita ingat kan neraca perdagangan gitu ya. Ya, Oh ini neraca neraca keuangan aja yang paling neraca sederhana. keuangan yang sering kita dengar begitu. Ada pendapatan pengeluaran. Betul, betul Nah, sekali. itu seimbang. Artinya I pada see. tahun 2030 Iya. emisi kita itu akan diupayakan seimbang Seimbang dengan begitu penyerapannya. ya? Dengan penyerapannya jadi Bahkan harapannya penyerapannya lebih tinggi. lebih tinggi. Oke. Oh, berarti kita bisa melihat yang dikuantifikasi tadi dalam konteks seperti neraca begitu ya. Sehingga bisa dimonitor. Sehingga secara kuantitatif kita bisa terus evaluasi, pantau, monitor begitu ya. Pak Dirjen, saya menjadi penasaran. Mungkin Sobat Hijau juga penasaran, kenapa? Kok bisa ya pohon-pohon begitu dikuantifikasi dalam bentuk itu tadi, CO2 tadi. Nah, kira-kira Pak Dirjen apa yang harus dilakukan begitu ya? Kan tadi Pak Dirjen mengatakan ada yang namanya katakan hutan produksi yang khusus diproduksi atau konservasi begitu ya, yang khusus dikonservasi atau hutan alam. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan dalam konteks pengelolaan hutan tadi, Pak, sebagai tulang punggung tadi pengendalian perubahan iklim? Ya, karena kita sudah menetapkan tahun 2030 kita sudah mencapai net sink Iya, untuk betul, karbon, betul. maka kita harus menyusun rencananya dan itu sudah dibuat. Iya. Nah, implementasinya kita tentunya berdasarkan rencana itu ada berbagai aksi mitigasi, Aksi mitigasi, ya, oke. yang dituangkan dalam rencana operasional. Ya. Misalnya kita menerapkan teknik silvikultur intensif, ya, atau silin. Itu kan Silin, sebenarnya betul. sudah lama Iya, udah ada. iya, betul Nah, ini sekali. mau kita Dorong gitu ya, Pak, dorong didorong lagi supaya untuk lebih. hampir semua pengelolaan hutan alam itu pakai teknik silin Iya, gitu. iya. Sehingga membantu pencapaian target tadi Betul. ya. Kemudian teknik yang terkait dengan reduce impact logging. Oke, reduce dulu- impact logging. Reduce impact logging itu hasilnya dampak dari pembalakan atau logging Oke. itu diminimalkan seminimal mungkin, Iya, ya. iya. Termasuk sekarang sudah dihitung dengan karbonnya. Oh, Jadi berarti- dikuantifikasi karbonnya. Iya, iya. Oh, berarti dikuantifikasi bagaimana direduce, diminimalisasi dampak negatifnya begitu ya Pak Dirjen. Sehingga maksimal hasilnya termasuk untuk berkontribusi terhadap itu tadi ya penurunan emisi tadi begitu. Kalau yang terkait dengan konservasi nih Pak Dirjen, apa kira-kira yang telah diupayakan atau dilakukan? Bagaimana pengelolaan hutan yang didasarkan pada perlindungan begitu ya, supaya membantu juga target tadi pengurangan emisi tadi. Walaupun di hutan produksi, Iya, di hutan kita produksi bisa maksud melakukan saya. konservasi Nah, itu juga. maksudnya. Biar Yaitu Sobat Hijau juga paham nih Pak ya, Dirjen. jadi bukan Iya. hanya semuanya kita tebang Iya, gitu. betul maksudnya Dalam itu. satu areal Iya, itu iya. harus dialokasikan untuk Betul. konservasi. Iya, ya. iya, iya. Ya, yaitu melalui rehabilitasi hutan produksi dengan sistem rotasi. Oh, oke. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan pemulihan lingkungan atau restorasi ekosistem. Iya, ya. iya, iya, Itu iya. mungkin sudah dikenal ya, skema izin restorasi ekosistem masa lalu. Ha-ha. Nah, sekarang kita kemas lagi dengan kebijakan baru yang disebut dengan multi usaha kehutanan. Multi-usaha kehutanan. Nah, artinya dalam pengusahaan hutan itu bisa dilakukan penyesuaian kalau di dalam perjalanannya itu ternyata bisa mendorong mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Misalnya Iya, ya dengan skema izin jasa lingkungan. Oh, jasa lingkungan. Jadi khusus gitu ya? Khusus, ya. Difokuskan pada jasa pengelolaan lingkungan begitu Pengelolaan Pak lingkungan. Dirjen? Nah, nanti ya, ke depan itu ada yang namanya perdagangan karbon. Iya, iya. Nah, Wah, itu luar menarik biasa. sekali Iya, iya, untuk mendapatkan benefit. Iya, iya, iya. Wow, luar biasa. Sobat Hijau, menarik nggak?
Menarik dong, ya kan? Nah, tertarik dengan pengelolaan hutan lestari, dengan hutan yang begitu sejuk, yang begitu indah. Terakhir Pak Dirjen, karena kita ingin mengajak nih Sobat Hijau supaya tertarik untuk juga menjaga hutan kita nih yang luar biasa potensinya, kira-kira ada tidak pesan buat Sobat Hijau sehingga mereka tertarik untuk tadi membantu mengurangi emisi? Jadi apa kira-kira yang harus dilakukan Sobat Hijau nih Pak Dirjen? Terutama untuk generasi muda ya. Betul, untuk generasi muda. Sobat Hijau generasi muda, masa depan itu ada di tangan Anda. Ya. Nah, Mau bumi ini menjadi lebih baik betul. atau pemanasan global ini semakin meningkat, Ya, itu di tangan Anda. Oleh karena itu, saya mengajak Sobat Hijau, para generasi muda, untuk bersama-sama dengan pemerintah mengimplementasikan ya program-program yang sudah ada, ya, termasuk menjaga lingkungan, termasuk membersihkan sampah, ya, kemudian memilah sampah. ya, ya. Semua program-program pemerintah ini sudah banyak. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan sirkular ekonomi. Iya, sirkular ekonomi ya. Ya, kemudian pemanfaatan limbah. Ya. Pasti Sobat Hijau tahu semua. Betul. Nah, sekarang tinggal mau atau tidak. Ya. Kemauan, willingness Kemauan, ya gitu ya. ya, willingness-nya. Kalau Sobat Hijau generasi muda mau Iya, dan memang harus iya, iya. untuk menjaga agar bumi ini tidak mengalami pemanasan global di atas Iya, iya. 3 derajat Celcius, Betul maka sekali. lakukanlah sekarang juga untuk menjaga bumi kita bersama-sama. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dirjen, luar biasa. Sobat Hijau tertarik? Pasti dong tertarik ya. Jadi bagaimana? Hayu, sekarang kita sama-sama bergotong royong begitu ya Sobat Hijau. Untuk apa? Untuk membantu pemerintah mengurangi emisi. Dan tadi sudah Pak Dirjen sampaikan apa saja yang harus dilakukan oleh Sobat Hijau. Akhirnya bincang singkat kita pada hari ini kita sudahi Sobat Hijau. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih sama-sama. Ya.